Manusia memang tidak, ya memang harus ketemu ininya, ketemu putih harus ketemu hitamnya gitu loh. Just to find the balance. Halo. 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 Hello. Halo. 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 Hello, human. 3, 2, 1, hello human. Woo, bareng salah satu human yang nggak tahu nih, aneh kayaknya. Selamat sore. Pamungkas. Selamat sore, apa Hai, kabar, Pam. Mas? Jadi hari ini Pam, kayak episode-episode lainnya nih Pam, kita mau nanya-nanya, mau ngobrol lebih berdiskusi sih. Bisa jadi ngalar ngelidur kemana-mana, nggak apa lah ya. Mudah-mudahan masih ada faedahnya. Oke, jadi kita mulai dengan pertanyaan basa-basi Pam. Enggak. Pertanyaan awalan. Berarti hari ini harusnya sekarang tuh tanggal 30 Juni. Yes. Juni ya, harusnya hari ini launching video klip ya, Deeper. Nanti jam 8 ya. Jam 8 malam. Tuh, berarti kalau tayang berarti udah lewat nih. Iya. Kalau yang belum nonton 2,5 jam lagi. 2,5 jam 3,5 dari sekarang. Oke, dan videonya masih di-render anjir. Gokil lo ya. Udah selesai. Udah selesai? Udah Udah selesai? di-upload. Gila, keren. Semuanya lu harus in charge gitu ya kalau di Sebenarnya kalau video klip Deeper, gue agak meminta sih kepada Mas Pam Records untuk gue yang ngerjain karena biar ijazahnya kepake aja. Oke. Oh, lu sekolah desain soalnya dulu ya. Di kafe Di baru kafe. lulus terus. Di kafe. Gue pikir dulu gue melakukan kuliah untuk keluarga ya, untuk nyokap gitu gue. Ayo gue mau selesain kuliah untuk nyokap. Tapi pas selesai sidang, terus drama-drama dosen pesan-pesan terakhir gitu, gue baru sadar bahwa ternyata kuliah tuh hadiah dari orang tua gitu loh. Gue kayak gue dapat sesuatu yang memang tidak bisa didapatkan kecuali lo berhasil harus ngelakuin proses itu, proses revisi bab 2, bab 3 sidang. Oke. Menarik. Baru makanya gue pas video klip kayak gue mau cobain dong apply ilmu yang gue dapat. Oke. Hadiah. Kuliah tuh Hadiah ternyata. Hadiah apa sih Pak maksudnya? Pelajarannya gitu apa? Iya. Bab-babnya itu bikin lo kayak belajar. Justru yang di luar kelas sih menurut gue, karena mungkin gue termasuk orang yang lapar akan esensi. Menurut gue, atau didikan bokap nyokap gue kali ya, yang terbiasa untuk ditanya gitu loh gue, hari ini belajar apa? Misalnya kita waktu gue kecil misalnya diajak bokap manggung di mana gitu, nonton gig siapa, terus dia selalu nanya on the way balik, hari ini lo belajar apa gitu. Oke, Jadi that mindset sort of became a habit kayaknya. Jadi gue selalu asking why and everything. Jadi gue kayak gimana ya, ini kenapa ya, kok ini gini ya, ini kenapa ya gitu. Jadi kayak ngulik-ngulik hal-hal yang, apalagi pas lagi lockdown gini sendirian. Wah, lo jadi banyak. Iya. Sekolah desain, abis itu lo ya bermusik dari SD kan ya? Dari SD. Dari 8 tahun ya. 8 tahun. Itu bokap nyokap juga, keluarga juga ya berarti. Yang ngenalin atau? Gue nggak inget sih ya pastinya, cuma gue main drum aja tiba-tiba. Oke. Nah ini seru nih. Sebenarnya udah ada di mana-mana ya kayak. Udah ada di Speaking mana-mana. tentang ya kan. Terus gue kalau nyari Pamungkas, wah ceritanya nih lagi gitu ya, masalah tentang kuping lo itu. Iya, gue juga kayak ngejelasinnya. Lu bosan nggak ditanya gitu berkali-kali. Tapi ya kalau yang nggak tahu, kalau mau komplitnya ada tuh banyak lah ya di ceritanya dari kecil gitu ya. Dari 8 pokoknya, tapi lu baru tahu ketika lu umur 18 tahun. 18. Dibohongin dong lu menyokap lu. Dari sudut pandang gue jadi kayak, jadi selama ini kalian tidak memberitahu sesuatu yang sesungguhnya nih gitu. Walaupun gue akhirnya mengerti sih, in a way bersyukur sekali, karena kalau gue dari kecil dibiasain terbiasa melihat diri gue beda gitu, kayaknya akan semakin sulit adaptasi gitu sama. Karena gue kuliah tuh baru punya tongkrongan, karena SMA kan homeschooling ya sampai. Jadi sampai lulus SMA ya? Lulus SMA. Dari SMP sebenarnya gue udah mau nggak sekolah normal gitu. Entah mengapa ya. Gue bilang sama nyokap, aku mau homeschooling dong gitu. Cuma nggak pernah lu dibolehin. yang mau? Gue yang mau. I see. Terus nggak dibolehin lah. Sempet
perang dingin 8 bulan gitu. Karena kemauan lu ya cukup aneh ya. Gue pengennya, gue paling bisa dibilang paling belok kali ya di keluarga. Keluarga. Paling rebel lah. Oke. Tapi lu ya berarti lu mensyukuri kalau lu nggak dikasih tahu kan. Let's say, Ya akhirnya mengerti gitu. iya, white lies lah ya. Kali keren. Kebohongan. Melindungi sih, gue lebih ngeliatnya yang putih. keluarga gue itu lebih melindungi gue terhadap diri gue sendiri gitu. Ketika kalau misalnya gue mungkin I don't know, ketika gue terbiasa melihat diri gue dalam tanda kutip tidak normal, mungkin akan beda juga gitu cara gue ngelihat diri sendiri. Oke. Iya. Tapi gini, ya nggak tahu ya, menurut gue kayak ya white lies itu perlu gitu ketika di ya status dan konteks-konteks tertentu gitu. Makanya lu bersyukuri dan nggak marah anyway kan. Maksudnya ya mungkin kalau gue di posisi lu juga, gue kenapa harus marah, gue gue jadi belajar, gue jadi ini gitu kan ya. Nah gini, kan banyak orang itu ngaruh gak sih di kehidupan lu? Karena gini, kadang-kadang kan kita terbentuknya tuh salah satunya terbesar dari keluarga kan gitu. Misalnya tadi memori lu tentang kayak dari kecil gue udah ditanyain, udah begini begitu, kayak lu kenal gini gitu. Akhirnya lu ngerasa gak sih harus ketika lu udah dewasa gitu, dewasa, lu jadi menyembunyikan sesuatu tuh penting gak sih menurut lu? Menyembunyikan dalam arti apa nih? Misalnya perasaan atau I don't know apa aja. Dalam konteks tertentu menurut gue ada pentingnya sih. Karena ada hal-hal yang memang jauh lebih baik ketika lu keep pada diri lu sendiri. Karena satu, tidak semua orang mengerti. Kedua, dengan lu menyembunyikan secara tidak langsung juga tidak meminta perhatian yang lebih dari orang lain. Karena menurut gue at the end of the day, tidak hanya tentang lu dapat apa gitu dalam society itu. Kadang malahan porsinya lebih banyak tentang lu bisa kontribusi apa dalam society. Ketika lu kayak ngertiin gue dong, gue lagi ngerasain ini gitu, kayak menurut gue for certain people or towards certain people it's okay. Tapi kalau misalnya sama semua orang gitu kayaknya akan annoying gak sih? Iya. Karena gue pernah ada di situ sih sebenarnya, ada di posisi dimana gue ngerasa kok gue ganggu banget ya gitu. Karena lu berusaha buat bilang sesuatu, berusaha untuk kayak I have a say in something gitu loh. Gue kayak I have something to say, please dengerin gue. Gue sempet ngerasa kok gue jadi orang kok gini ya. Gue mulai perhatikan gerak-gerik kalau lagi nongkrong tuh. Kalau setiap gue ngomong tuh mulai nggak didengerin gitu loh. Kayak paling gini lagi nih si Pam nih gitu. Itu juga yang membuat gue berpikir untuk kayaknya gue perlu tempat, perlu media, perlu wadah untuk si ego gue yang ini gitu. End up being walk the talk, makanya namanya walk the talk. Kayak ya udah stop ngomongnya, gue coba jalanin yang sering gue ciluk bacot. Akhirnya lu tuangin tuh. Akhirnya gue mencoba untuk ketika refleksi terus gue kayaknya ada baiknya deh kalau gue sekarang waktunya diam lalu buktiin aja gitu. Oke, buktiin aja dengan musik. Lewat musik. Yes. Karena kebetulan gue nggak bisa main bulu tangkis sejago itu. Kalau bulu tangkis lu buktiin pakai bulu tangkis. Iya. Oke. Musik tuh ya gue pernah nonton ini lo juga kayak musik is my life gitu. Your life gitu. Iya, Bang. Akhirnya jadi vehicle sih, jadi kendaraan gue belajar sih hari ini ya. Musik jadi kendaraan gue untuk ngaca, untuk belajar diri gue sendiri, untuk belajar tentang hidup. Berat ya, cuma kayak iya. Wah keren. Oke. Tapi musik lu tuh beda-beda ya, gue nggak tahu. Beda nggak sih album 1, album 2, album 3 tuh? Yeah. Kalau sound ya udah gue pengen ini akan selalu beda sih, karena nggak mungkin gue bikin Walk the Talk nomor 2 gitu, nggak mungkin, nggak bisa diulang momennya. Musik tuh jadi kendaraan gue belajar. Jadi setiap album pasti ada fase tertentu di mana gue lagi menghadapi obstacle tertentu juga gitu. Oke, jadi kalau lu punya obstacle, lu punya keadaan hidup, lu malah dapat inspirasi besar buat bikin musik atau bisa dibilang gitu, karena gue pertamanya sebenarnya
Gue sebenarnya umur 12 tuh nonton Beatles Anthology. Jadi Beatles ngeluarin DVD. Ya, ya. Dia ada 4 chapter gitu. Banyak deh gue nonton kayak 2 hari nggak berhenti, 4 hari nggak berhenti gitu. Terus gue belajar sesuatu dari sudut pandangnya mereka nih. Menurut gue pekerjaan kita nih sebagai songwriter hanyalah menurut gue pekerjaan kita yang menjadi penulis lagu tuh hanyalah menjadi peka, terbuka, memperhatikan apa yang sedang terjadi, membaca kehidupan gitu kayak sekarang lagi gini ya. Menjadi peka lalu nyimpen perasaannya, proses perasaannya, ditulis, direkam, di mixing, di mastering, lalu laporin lagi ke hidup. Laporin ke hidup lagi. Iya kayak lu buka, dapet, proses, lepasin Share lagi gitu. Terus jalan lagi selangkah, buka lagi, dapet lagi, dapet lagi, proses lagi, keluarin lagi. Menurut gue pas gue nonton itu Anthology tadi tuh Beatles, gue kayak belajar kayaknya enak ya hidup kayak gitu ya. Gue mau gitu. Cita-cita Alan Babu tuh dulu kayak mau kayaknya seru gitu. Terus dari situ gue mulai belajar bergeser. Tujuan gue dulu kayak gue pengen jadi jago banget kayak Joe Satriani, Steve Vai, Yngwie Malmsteen. Ketika gue fokus gue pengen jadi yang paling jago tuh kayak hidup tuh race gitu loh. Kayak ada yang lebih jago udah pasti sih, kayak selalu gue nemu orang yang lebih jago. Dan capek gitu loh, hati gue tuh capek banget. Compete terus ya. Iya, kayak hidup adalah kompetisi yang menurut gue nggak akan pernah menang juga gitu. Pas gue ketemu songwriting gue kayak ini kayaknya musik tuh adalah kayak alasan gue denger musik pun karena sedang merasakan sesuatu lalu ingin diwakili oleh lagu tertentu gitu. Oke. Jadi lo kalau dengerin musik juga kan ada gini ya, ada yang dari liriknya aja, kadang misalnya patah hati nih gue nyari liriknya, ada yang emang musiknya lo. Kalau gue for the longest time kayaknya I'm more of a political person. Karena banyak banget yang musically gue merasa related, tapi gue mau sing along. Jadi beda ya. Jadi beda ketika liriknya enggak gue banget liriknya gitu. Gue mau singalong kayak aduh ntar deh gitu. Tapi sekarang sih mencoba untuk balance sih karena mau nggak mau gue juga masih dalam proses tahap belajar. Karena gue kan sekolahnya nggak pernah sekolah musik kan, autodidak. Jadi gue setelah lulus kuliah desain, gue pengen deh belajar musik bener-bener gitu. Belajar SIN tapi nggak lewat sekolah. Gue apapun sih kayak makanya dengan lockdown nih kayak susah banget untuk, karena gue lebih suka kayak gini gue suka nih ngobrol, gue belajar perspektif, gue nanya mulu kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Nah gue kayak itu gue tertarik karena kalau sekolah kayaknya gue udah merasa telat gitu, dan I think I have my own map gitu loh. Ini sudah terbentuk. Sekolah juga kan sekolah normal akhirnya nggak tahu ya, gue ngeliatnya mungkin perspektifnya lebih ke gimana caranya lu bersosialisasi kan gitu. Kalau pelajarannya PPKN, IPS lu nggak pakai yang jauh IPS juga. Gue apa ya gitu. Belajar ngitung itu dari ukuran bumi gitu ukuran kali, bumi. kotak-kotak berapa Jauhnya bulan ke matahari. Iya. Jauh jauh banget kan. Tapi lu bertemu orang-orang lain gitu kali ya. Fans lu banyak cewek-cewek dong ya kan. Lu tuh kayaknya jago banget buat bikin yang sedih-sedih gitu. Iya. Melo-melo gitu. Emang lu sedih atau gimana sih? Atau itu cuman ya gue gak tau. Kalau ditanya emang gue sedih apa enggak, mungkin jawabannya lebih ke menurut gue susah, senang, sedih, marah. Apalagi sih kalau perasaan tuh kecewa, excited, itu kayak it's a never ending circle. You gonna always feel those feelings. Itu hanyalah fase gitu menurut gue. Ya setelah senang pasti lo akan sedih, setelah sedih nanti lo akan senang lagi, nanti akan marah, nanti itu menurut gue ya normal-normal aja. Cuma
memang kembali kepada dasar pemikiran gue tentang singer songwriter atau penulis lagu adalah ya kehidupan gue begini ya gue tulis aja gitu sebenarnya. Kalau jadinya datangnya seperti sedih, menurut gue ya sah-sah aja. Karena I have my own perspectives about what the music is about, or the songs is about. Kayak kebanyakan lagu gue kayak checkpoint hidup gue gitu loh. Oke. Ketika gue Ketika lu jatuh hati misalnya, jatuh hati gitu. bikin gitu. Oke. Berarti kan ini kayak gimana ya? Gue believe sama ya waktu kayak gitu, misalnya let's say seniman gitu ya. Yeah. Believe sama apa yang paling lu rasain the most gitu, dan lu bisa berkarya on it gitu. Makanya banyak orang yang akhirnya cari-cari masalah aja gitu biar ada pikiran, akhirnya gue bisa ngelukis, akhirnya gue bisa apa gitu kan. Mancing-mancing stimulus itu. Akhirnya ada why-nya tuh. Penting kan. Nah, berarti kan maksud gue kan pasti banyak fase dong di kehidupan lo gitu. Berarti yang paling lu dalam gitu, it's all about love dong. Love. Kayaknya iya deh. Kayaknya I'm always a fan of sebenarnya bukan cintanya sih, lebih ke relationship, friendship gitu, sebuah hubungan. Bukan relationship like in a romantic relationship, but more of like menurut gue yang gue tahu, yang gue baca philosophically, manusia memang tidak, ya memang harus ketemu ininya, ketemu putih harus ketemu hitamnya gitu loh. Just to find the balance. Kayak with that jadi ada maknanya gitu loh. Kalau menurut gue nggak seru ya. Iya kalau misalnya putih semua, ya kayak semua orang bahagia semua, jadi ya bahagia tidak ada harganya kalau nggak ada kesedihan toh. Nah, ya gitu loh maksud gue. Tapi kan karena dengan lo bikin ya I don't know ya, kalau gue kan sebagai penikmatnya gitu ya, ngeliatnya ya cita-citaan gitu, asik nih, gitu, romantis. Kalau gue lagi sedih dengerin yang ini gitu misalnya. Kalau gue lagi suka banget ini gitu, itu kan kadang-kadang bikin cewek-cewek baper, Pam. Wow. Iya. Iya nggak sih, lu tuh jahat. Tapi nih sekarang ada 2 term ya kalau anak-anak sekarang kan, kalau nggak salah ya gue. 2 term nih, sad boy, fuck boy. Lu yang mana, Pam? Gue boynya aja boleh gak? Karena hal ini juga yang akhirnya gue belajar. Flying solo era tuh gue banyak banget dapet julukan gitu lah. Banyak banget di label sama orang based on the songs. Menurut gue hal ini bahaya. Ini pure pemikiran, sudut pandang gue bisa salah. Menurut gue bahaya banget ketika ada orang-orang yang labeling sesuatu tanpa cari tahu dulu lebih dalam. Karena that way di gue tuh ngerasanya gue jadi sempat ada fase di mana karena banyak di label dibilang Pamungkas ini, Pamungkas itu, which nggak salah juga menurut gue. Semua orang berhak untuk beropini. I don't mind that. Gue malah belajar banyak dari situ. Dan ketika gue ada fase ketika di labeling itu, gue jadi lebih takut untuk berekspresif. Takut untuk berekspresi. Untuk jadi ekspresif. Oh, oke. Yeah, takut untuk jadi ekspresif dan takut untuk berekspresi. Karena sebelum berekspresi, gue jadi kayak nanti begitu. Padahal menurut gue kekuatannya seniman adalah, gue tahu ini di kampus ya, dosen gue bilang seniman tuh lo harusnya jadi seperti anak kecil. Tugas gue paling aneh, gue inget banget nih. Kayak ini merubah sudut pandang gue banget. Lagi belajar sejarah desain, dosen gue bilang tugas kamu adalah kumpulin 8 anak kecil, terus bikin videonya mereka, videoin mereka, lo kasih krayon, sama lo kasih A3, kertas A3, terus lo kasih krayon atau tulisan lah. Terus gue bilang buat apa pak? Kamu videoin. Gue kira ini tugasnya dilihat angle-nya atau apanya gitu. Udah jadi nih bikin 10 menit kali videonya orang mereka gambar.
Terus pas gue selesai gue bilang, Pak, Mas udah selesai gitu. Terus dia bilang, coba lu tonton Pam, kata dosen gue nih. Gue bilang, oke Mas, gue nonton. Gue nggak ngerti Mas, maksud lo apa nih, tugasnya suruh kayak gini. Terus dia bilang, lu lihat nggak mereka anak kecil, lu tonton deh ketika mereka berkarya tuh gimana state mentalnya. Gue bilang, mereka bodoh amat sih Mas, tuh seniman Pam katanya. Seniman tuh harus gitu. Kalau lu takut warna lu tuh nggak keluar, kata dosen gue. Gue langsung kayak, iya juga ya Mas. Tuh, iya. Nah, ketika orang labeling tuh sama aja bilang, jangan jadi bocah dong lo, lemah lo. Sedih dikit lemah, sedih dikit sad boy. Itu yang membuat gue kayak aduh, jadi takut ya gitu. Dan menurut gue nggak sehat sih ketika karena nggak gampang menurut gue seseorang bisa menerima perasaannya sendiri lalu mengakui iya emang gue merasa ini, lalu dia convert all that feelings menjadi sebuah karya, itu nggak gampang. Malah menurut gue orang yang sanggup begitu sangat kuat. Dia karena kalau misalnya lu jatuh sama orang lain, logikanya ya pasti akan ditangkap lah. Kalau lu jatuhnya ke diri sendiri, lu mau nggak mau harus kuat kan. Dan menurut gue kayak dengan orang banyak labeling tuh kayak bahaya banget. Banget. Dan untuk keluar dari situ nggak gampang. It takes. Wah, makanya ada podcast ini kan. Wah, jadi jangan labelkan orang ya. Orang ya udahlah. Gue bukannya bilang kayak lu nggak boleh beropini ya, kayak sah-sah aja kayak. Iya benar. At the end kan iya. Itu kayak hak kita semua untuk beropini. Bener. Cuma ada efeknya loh gitu ya. Kayak ketika lo aware bahwa lu itu keren, siapapun lu, kayak mau lo follower lo berapa, mau pekerjaan lo apa, lo tuh sudah cukup punya power untuk bisa mempengaruhi sekeliling lo gitu dengan tindakan dan apapun yang lo omongin tuh lo kayak you matter gitu lo. Lo tuh berguna gitu loh. Semua orang tuh sebenarnya punya part gitu loh. Kadang orang nggak siap buat jadi kayak, gue sih agak nggak setuju kalau misalnya orang kita nyinyir semua sih gitu. Sebenarnya semua manusia emang begitu aja gitu loh. Kalau lihat komen-komenan bule lebih parah lagi gitu kan. Emang nyinyir. Dan dengan sosial media jadi lebih mudah juga. Lebih mudah ya kan. Ya, tinggal kabur lu gak tahu gue juga gitu-gitu. Ya, labeling tuh oke. Nah, ketika lu ngerasa di label gitu ya. Tapi bener deh, ini kan mental ya, kita ngomongin mental ya. Maksud gue, apa sih yang bikin lu tetap gue nggak tahu ya, perspektif dari ini kali ya. Gue sebenarnya kayak gini aja, nanya-nanya gini gue agak-agak, aduh kayak gue nggak gitu deh, tapi yaudah deh gitu. Karena sama lu tuh lu ngerasa kayak, aduh udah deh gitu. Tapi kan kadang kalau back lagi gitu ya, lu lihat deeper. Karena semua orang tuh punya role masing-masing kan, Pam gitu. Dan lu kadang-kadang harus bersikap kayak, anjing udah harus kuat nih kayak ini gitu, because of the role gitu. Lu bilang sendiri tadi, lu tuh meter gitu. Kadang-kadang lu nggak sadar gitu, makanya gimana cara lu ngeluarinnya kan. Nah sama sih menurut gua, kayak lu kan ya lu udah di situ gitu ya sekarang. Misalnya lagi Amin album nambah terus gitu. Iya, kalau ada orang sedih nyetel lagu lu berarti kan gue nyetel. Berarti maksud gua ya, tapi labeling tuh terus ada gitu. Lu gimana sih cara apa ya, kayak udah nih membuang label-label itu, atau kalau udah apa gue udah capek aja ya, apa gue? Kalau gue gimana caranya, gue sejujurnya juga masih belajar akan hal itu. Cuma di album 3 gue belajar untuk bilang ouch. Kayak aduh sakit gitu, tanpa bereaksi untuk membenarkan. Pas rekaman album 3 tuh gue belajar bahwa tidak semua orang meluangkan waktunya untuk nge-google gue Pamungkas dan cari tahu perjalanannya. Kadang hanya lagi ada orang-orang yang nggak kenal gue lagi bete, terus ngelihat apa ngomong apa, terus kayak iya bener nih, terus dia post atau dia ikutan komen. Dan menurut gue sah-sah aja gitu ketika orang melakukan itu, walaupun di guenya aduh nggak enak ya rasanya. Cuma
gue bukan senternya dunia gitu loh. Iya. Gue belajar untuk mengerti bahwa I'm not the center of the universe. Ya nggak apa-apa kalau orang mau ngomongin gue. Dan justru kan kayak ya kalau pepatah tuanya kan semakin tinggi tuh pohon semakin katanya kencang gitu. anginnya katanya kan. Anginnya ya udahlah Amin. sepoi-sepoi. Berarti lu iya terbentuk menjadi orang yang semakin kuat dong. Gitu kan ketika Gue mencoba keras sih, apalagi kemarin pas rilis album 3 sulit kan, karena ketika lo 7, 8, 6 bulan terlalu dekat sama karya lo, apalagi gue kebetulan juga dalam proses belajar untuk masih mengerjakan semua sendiri kan. Balik lagi musik jadi kendaraan gue belajar juga gitu. Selama 6 bulan nonstop. Itu lagi lagunya diper lagi. Be okay again lagi. Terus suatu hari harus dilepaskan gitu. Apapun yang terjadi ketika ini rilis sudah tidak lagi bukan lagi punya gue gitu. Gue nggak bisa, itu lagu album gue nggak bisa. Once it's out ya orang ada yang tiba-tiba bikin YouTube satu album dijadiin terus digabung-gabungin iya gitu itu kan ya, kalau misalnya dalam konteks tertentu kan ya lo ngebajak dong. Ya. Gak sampai 1 hari udah dibajak. Iya. Bisa aja sakit hati gitu kan. Oke. Tapi kalau lu nggak dibaca kan nggak keren dong, Pak. Ya, ya makanya perspektifnya banyak Iya, gitu kan. perspektifnya Makanya gue ketika harus melepaskan albumnya rilis, ya udah mau nggak mau harus legowo. Punya semua orang. Bukan punya gue lagi. Ya moga-moga punya semua orang. Oke, ya punya banyak orang gitu ya. Oke. Udah pasti ya bukan punya gue lagi. Tapi gini, ngomongin lagu deh dikit. Ada energi gitu kan di lagu ya. Iya, suka Kalau nih gue lu nih. bikin buat tapi it's gak tahu ya, gue orang-orang yang percaya kayak gitu-gitu gue kadang-kadang. Iya. Ini kok begini amat sih gitu, kayak cuman ya udah kayaknya ini kok ya anjing kayak dalam nih orang nih gitu kadang-kadang. Mungkin why. Jadi lu tuh tipe yang bikin lagu karena kalau dari tadi ya obrolan tadi kayaknya ya karena pengalaman pribadi. Iya. Ya nggak sih mostly gitu ya. Berarti kan misalnya gini, lu pernah bikin lagu buat mantan gitu Pernah. atau tentang mantan pernah? Pernah dong. Berarti waktu itu pacaran kan misalnya gitu Iya. atau setelah itu lu putus kan? Gue langsung kesel tuh ngomongin mantan gue. Terus. Setelah itu lu putus kan Iya. segala macam. Lama nih lu nyanyiin lagi tuh lagu Pam. Waduh iya benar. Gue suka nih Feeling lu pertanyaannya. gimana Pam? Alhamdulillahnya gue selalu dari 3 album yang sudah rilis, gue rasa untuk diri gue sendiri gak pernah ada lagu yang value-nya negatif. Walaupun itu untuk mantan gue, Oke. gak ada yang bilang kayak cabut aja lu gitu. Gue bisa gak ada yang gitu. Kayak isinya value-nya itu gue mencoba keras untuk bagaimana caranya tetap untuk diri gue dan dalam ukuran gue itu tetap positif. Walaupun berubah-ubah sih. Kayak ada gak gampang juga nyanyiin I Love You But I'm Letting Go 2 hari sekali setelah 2 tahun. Kayak aduh apa ya, kadang gue perlu, makanya ada ritual gitu setiap manggung gue 1,5 jam 1 jam tuh tidak mau bicara sama siapapun, hanya untuk mengkondisikan diri. Kalaupun gue harus menyanyikan satu lagu yang value-nya kayak I Love You But I'm Letting Go kan, bisa dibilang value-nya lo harus seikhlas mungkin gitu. Tapi ada sedihnya, tapi ada legowonya, tapi ada, gue selalu mencoba keras untuk mencari feeling yang sama tanpa harus kembali ke Orang yang sama. ke momen kan, karena nggak mungkin kan lu ya sekali 2 kali 3 kali masih nggak apa-apa lo inget-inget terus ya pasti dapetnya. Kalau udah 2 hari sekali manggung bawain itu kayak nggak mungkin. Makanya gue mencari pengganti dalam tanda kutip momennya, kayak misalnya hanya sesimpel sendal kesayangan gue hilang gitu. Oke. Berarti itu objek akhirnya kan. Maksudnya jadi akhirnya lo bisa tapi feelnya replace tetap yang dengan sama. feeling yang sama. Oke. Soulnya nggak hilang. Apanya? Soulnya nggak hilang buat lo ya. Buat karena Soul buat lagunya. yang dengerin kan beda. Maksudnya
Kadang ya gue juga nggak mau ngerasain lu Iya, iya, waktu iya. lu sama pacar mantan lu Iya, misalnya iya, gitu iya, kan, iya, iya. gue sama seseorang yang lain gitu. Pasti soalnya ya beda sama lu nyanyiin yang bikin. Karena gitu. karena beda banget dari sudut pandang gue sebagai penyanyinya. Karena kayak I Love You Better I'm Letting Go gue tulis 2012. Nggak pernah juga gue expect lagu itu yang akan besar. Karena menurut gue kayak lu pernah nggak kenal sama orang terus lu cerita hidup lu terus kayak oh iya dulu gue pernah tuh kayak gitu. Ya kan? Kayak ya, hanya sebatas itu gue sebagai sudut pandang gue sebagai penyanyi. It's not something yang kayak gue inget-inget terus or it's something that big of a moment yang membuat gue sampai kayak enggak juga gitu. Dan menurut gue yang membuat lagunya besar ya bukan gue juga ya. Yang denger juga yang memberikan arti ke dalam lagunya. Untuk gue kayak it's just one of the moments that I had in my life. Oke. Momen yang kayak misalnya lu bisa bilang, iya dulu gue pernah tato mantan gue. Iya, kayak gitu loh. Kayak ya buat lu nggak ya udah, itu sudah terjadi. Iya. Cuma buat orang, gila, ya gitu loh. Sudah dari sudut pandang gue hanya ya it's just one of the Iya. moments in my life. Ketika waktu bikin minute dong. Oh iya dong. Ya kan, tenang masih minute. Iya, ketika bikin kayak gimana? gimana? Karena kan enggak, gue gini, cowok ya, nggak tahu ya menurut gue. Ketika lu bikin lagu buat orang gitu, buat cewek lagi kan, itu kan something banget gitu, lo paham? The way lu bikin, lu tuh misalnya lu pernah gak sih ngedeketin orang nih ya, terus lu bikin lagu nih, pernah gak? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kalau lu punya feeling aja lu bikin baru gitu. Gue karena mungkin terbiasa sendirian karena gue homeschooling lah. Terus bokap dulu tur, nyokap gue kerja, di rumah gue nggak ada siapa-siapa. Mau ngajak ngobrol juga ngajak ngobrol siapa gitu. Jadi temennya musik, temennya adalah gue kayak kalau gue mau cerita lewat mana ya gitu. Gue bikin lagu aja deh, yang penting keluar nih gitu. Ada kayak lu, ketika lu merasakan sesuatu dan lu mau cerita kan, kalau ketika ada orangnya ya kalau atau mungkin dulu gue tidak atau punya temen aja dulu. Kalau gue nggak homeschooling kayaknya gue nggak bikin lagu gitu. Oke. Berarti gen homeschooling itu sebenarnya jadi mengasah. Iya, kayak Ini menurut ya. gue kayak ya kayaknya emang udah jalan deh gue. Karena kan sesuatu musik ketika tuh. lu under pressure on something gitu, lu jadi mengeluarkan sesuatu gitu kan. Mungkin itu jadinya oke, menarik nih. Nah, gini Pap, tentang cinta-cintaan ya, karena lu kan kayak cinta-cinta banget tuh, gokil. Nah, nih gue sebelum kesini banyak yang nitip-nitip gitu, dia logik apa feeling sih, apa sih gitu pas ngobrol sama lu kan lu tuh sering mempertanyakan why. Yes. Menurut gue it's a logical things It's gitu a banget. logical thing. Ya, Iya. kayak, kenapa sih begini anjir? Kenapa sih batu ini ada cengkokannya? Iya. Nggak tahu misalnya. Tapi kan ya akhirnya, tapi the way lu ngeluarin tuh lu feeling banget gitu kayaknya. Maksudnya, nah lu gimana tuh? Maksud gue, iya sudut pandang apa ya? Tanggapan lo deh gitu kayak. Kalau gue bisa logik dan gue bisa bilang I'm a very logical person. Kalau nggak make sense di gue nggak mau percaya. Apapun itu. Tapi gue juga sadar yang nyetir hati gue. Logic atau knowledge atau informasi yang gue punya di kepala hanyalah sebagai tools untuk mendorong instingnya dalam melakukan apapun ya. Misalnya album 3 hati gue pengen bikin sesuatu yang gini. Baru gue break it down with the logic. Oh, kalau misalnya gue mau bikin yang kayak perasaan A, logiknya tuh berarti sound gitarnya yang gini ya kali ya. Gitu tuh. Tapi selalu yang nyetir si hati, instingnya, feelingnya, emosinya, bukan logikanya. Dulu mungkin gue bisa bilang yang nyetir logikanya, kayak cuma kecewa mulu jadinya, kayak karena lu berekspektasi dengan logika. Iya, kayak gue udah punya plan kok nggak berjalan sesuai maksud gue ya gitu. Karena menurut gue dulu tuh gue
logika banget sih. Hatinya tuh di nomor 2 kan, jadinya ujungnya logikanya nggak sama realitanya, jadi kecewa, hatinya nggak happy, Iya. nyalain Oke. diri sendiri, lalu kayak oh aku gini banget sih hidup gue gitu. Kok sedih sih? Iya. Padahal oke. Sejak walk the talk tuh gue kayak, dan gara-gara dosen gue itu yang bilang anak bocah, menurut gue menjadi seniman lalu lu stay menjadi anak kecil tuh sama aja lu bilang anak kecil kan bodo amat ya. Kadang kita panggil juga dia nggak mau nengok dan dia nggak merasa gue kayaknya nggak sopan deh. Iya. Kayaknya ya udah bodo amat. Anak kecil tuh kayak Iya. aku mau mainan bola ya udah, disuruh mandi juga ntar dulu, main dulu gitu. Iya. Nah dalam artian bukan dalam artian membantah atau membangkam, tapi dalam artian ketika lo merasakan sesuatu dan insting lo bilang lakuin, kalau gue lakuin, tapi gue sekarang karena sudah jauh lebih dewasa, sudah lebih mengerti banyak informasi, jadi gue dukung pakai logika gue gitu. Ya. Hati gue mau kesono, lalu gue bikin plan. Iya. Oke, katakan yang paling menyenangkan kalau lu berkreatif, itu yang paling kreatif adalah anak kecil. Iya. Karena bebas hidupnya. Ya setuju. Nah, berarti lu nggak menye-menye dong ya? Lu nggak menye-menye dong, kata orang lu menye-menye. Kalau gue baca di komen-komen lu menye-menye banget nih cowok itu. Kata orang-orang. Ya adalah netizen gitu. Iya tergantung Lu perspektif. menye-menye gak sih? Menye-menye dalam artian apa nih? Nggak tahu sih gue maksudnya apa. Menye-menye tuh kayak galauer sekali ya. Galau gitu atau Bingung gue jawabnya. Enggak, karena menurut gue kalau orang yang tapi galau nggak salah kan? Emang kenapa sih orang galau? iya, gue nggak bilang itu salah juga. Tapi maksud gue, ketika lo tahu prosesnya dari lo merasakan sesuatu sampai lagunya ada di Spotify tuh panjang banget tuh. Iya. Dari lu ngerasain sesuatu, lu harus duduk mengambil gitar, lalu lu berpikir perasaan ini chordnya dari apa ya kira-kira ya, dari C, terus temponya berapa ya, terus ketika abis lu bikin liriknya, abis itu lu sound drumnya gimana ya, gitarnya gimana ya, abis itu udah jadi mixingnya enaknya gimana ya. Oke. Dan lu master lagi, lalu gini lu harus ke Spotify lagi terus. Gue potong. Itu kan ada feelingnya kan ketika lu bikin ini musiknya gimana ya, ini gitarnya gimana ini Iya. gitu kan. Pernah hilang gak sih feelingnya di tengah-tengah? Karena gue gak tahu kalau Pernah banget. dunia kita kan misalnya dunia gue advertising gitu ya. Pernah, Lu- dan itu yang menjadi pertanyaan gue, yang dimaksud menye-menye apa gitu. Karena dalam prosesnya tuh perasaannya bisa berubah-ubah. Kayak dalam satu lagu mungkin ada orang-orang yang sudut pandangnya hanyalah mengerti ya kalau nyanyi lo nyeret lo menye. Padahal dia nggak dengerin drumnya tuh, beatnya iya kayak jantan, tapi dia bukan drummer mungkin, atau dia nggak pernah tahu, nggak pernah ngulik si vokalnya walaupun nyeret tapi ada distorsi di belakang misalnya. Hanya sesimpel itu gitu. Iya. Nah ini juga seru deh. Jadi menurut gue ketika orang bilang apa Mukas menye-menye, menurut ya nggak apa-apa, itu sudut pandang lo toh. Untuk gue kayak prosesnya kan panjang dan gue melalui banyak. Iya, itu yang orang nggak. Itu yang orang kita nggak lihat ya. Dan itu ya, iya. Gue semakin banyak yang kayak gitu, berarti semakin keren. Lu gitu, iya dong men. Gitu kalau kan katanya nih ya, gitu kan Iya. haters kan ketika lu di bawah banget, lu lu dianggap receh gitu, lu di Iya, tengah-tengah lu di-ignore, Iya. lu di atas lu dibenci anjing. Iya, katanya gitu ya. Bersyukurlah kamu kalau dibenci. Nah, Nabi aja ada yang benci. Rabi aja dibenci coy, ditimpu katanya coy, gitu. Assalamualaikum. Nah jadi iya. Nah ini seru nih Pam. Tadi gini, drama jantan banget gitu misalnya. Iya. Sudut pandang lu tuh gimana ya kalau tentang patriarki akhirnya gitu, kayak gini, cowok menye-menye ya gak? Iya. Cowok imo gitu, anjing Kurt Cobain aja kurang imo apa anjir, maksudnya kurang Iya, iya, kurang iya, kurang iya. menye apa Iya, anjing iya, gitu. Tapi kurang jantan apa juga gitu dia gitu. Lu menanggapi itu gimana sih, kejantanan yang dilabeli orang-orang gitu ya? Maksudnya ya jantan Iya. tuh apa sih? Apa lu harus pakai jaket kulit kalau manggung atau dan lu nanggepin itu Sensitif gimana? banget nih ya, topik nih sensitif. Ya.
Gue takut nih, takut salah ngomong. Bismillah supaya nggak salah. Tapi ada kan ngomong. perspektif. Iya bisa. Gue bisa salah. Semua orang pokoknya Masih belajar. Betul, nggak ada judging. Menurut gue sebagai lelaki 27 tahun yang masih panjang jalannya, masih belajar. Hari ini adalah gue pribadi ngerasa tempat yang sangat sulit untuk menjadi diri sendiri. Gue takut ngomongnya. Karena serba salah, bro. Yeah. Kalau gue speak up, ada beberapa orang yang bisa dalam tanda kutip, gue nggak takut banget ngomong, yang bisa melihatnya. The reason gue speak up adalah karena power. Ya, ada beberapa orang yang lihat, ya karena lo laki, jadi lo gitu loh. Bukan karena melihatnya kompeten. Contoh simple, pacaran nih misalnya, udah malam kamu pulang aja. Misalnya cowok ngomong gitu ya. Iya, oke. Ada beberapa sudut pandang yang nggak salah juga menurut gue. Ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang bisa ngeliatnya gini, kok lo ngatur gue? Iya, oke. Dasarnya gitu loh, kok lo ngatur gue? Padahal nggak ada yang tahu kan. Misalnya the reason si cowok itu bilang kamu udah pulang malam karena di pikiran dia kan besok lo meeting jam 10. Atau misalnya kan gue lagi mengerjakan yang lain jadi nggak bisa nganterin lu. Kayak gue ngerasa kok gue sebagai teman dekat, teman baik tidak bisa bertanggung jawab atas well-being lu nih. Gue khawatir. Kan kalau gitu kan berarti kan atas dasar kompetensi dong. Nyampe gitu loh. Dia si cowok ingin mengerti si ceweknya. Contoh. Dan atas dasar lu worry aja gitu. Iya, atau kan. sayang gitu misalnya ya positifnya. Cuma ada juga kan perspektif yang kayak, kok lo ngatur sih, kok lo itu sih. Nah itu ketika speak up bisa salah juga. Tapi ketika nggak speak up, cemen lo. Iya. Kalau diem aja sih. Ya gitu loh. Ya menurut gue sulit karena maju salah mundur salah gitu. Apa yang lo lakuin? Kalau gue obatnya, I take any kind of responsibility wherever I am. Oke. Gue selalu diajarin sama bokap gue, dimanapun kamu berdiri, bersama siapa, dimanapun kamu berada, bergaul sama siapapun harus selalu punya peran. Jangan mau nggak ada lu atau nggak ada lu tuh sama aja. Nice. Bokap gue tuh selalu tekenin itu. Jadi peka lah. Jadi orang tuh peka. Hanya sesimpel orang lagi bawa galon, lu bukain pintunya, lu udah punya peran. Karena bokap gue tuh gitu. Oke. Dan berguna ya. Iya. Dan philosophically yang ini mumpung human, dalam topik human, menurut gue philosophically manusia bisa dikatakan manusia ketika lu aware bahwa lu bisa berpikir, bukan lu bisa punya pikirannya. Bahwa lu manusia ketika lu sadar, aware, oh gue lagi berpikir, atau gue ingin berpikir, atau gue bisa berpikir, right? Ketika lu kehilangan awareness-nya, berarti dipertanyakan kemanusiaannya gitu kan. Secara filosofinya gitu kan. Tuh. Makanya banyak yang bilang binatang lu gitu. Iya. Nah menurut gue dengan punya tanggung jawab gitu, ketika gue ngambil tanggung jawab, atau misalnya hanya sebatas waktu di kampus nongkrong yuk, terus gue bilang ya gue bawa es batu deh gitu loh. Tapi gue punya tanggung jawab. Dan itu menurut gue penting untuk terus itu ya cowok buat lu kayak gitu berarti. Menurut gue lebih ke human kali ya. Kalau cowok cewek sensitif banget kayaknya. Gue ngeri. Ngeri. Tuh. Dan akan panjang. Iya. Menurut gue as a human tuh yang penting as long as lo aware.
menurut gue akan harusnya sih. Kalau gue simpulin berarti patriarki tuh lu nggak maksudnya aneh. Ya lu nggak mengidolakan kepatriarkian lah ya. Cuma maksudnya as long as itu apa ya, human being gitu. Iya. Ya udahlah gitu kan. Dan menurut Nggak perlu. gue udah ada traits-nya masing-masing gitu loh. Udah ada, kalau berbicara balance tuh, misalnya hitam dan putih, ada yang putihnya lebih banyak, ada yang hitamnya lebih sedikit. Banyak. Ada juga yang hitamnya besar, putihnya dikit gitu. Bukan berarti putih dan hitam jelek ya. Warna aja gitu. Tapi ya memang sudah ada traits masing-masing. Maka itu ketika kayak gini kita kan berkoneksi gitu. Ya kan sebenarnya yang membuat balance kan perbedaannya itu toh. Ya betul. Yang membuat balance justru kalau untuk gue bisa dibilang vulnerability-nya gitu loh. Bukan kelemahan juga sih, apa yang namanya vulnerability. Ya. Ketika ya. kayak lu bilang ya gue gini orangnya gitu. Dengan segala kekurangan gue Dan kelebihan gue ya gue gini gitu. Dan gue nggak apa-apa kan hal itu gitu. Menurut gue itu baru ini ngobrol nih kita gitu loh. Ngobrolnya ya karena emang gue gini, lu begini, saling menghargai. Malah jadi belajar gitu. Bukan yang belajar buat mengerti kalau beda tuh banyak bedanya gitu ya. dan justru karena beda jadi mantep bukan sih? Iya. Setuju. Betul. Sama lah kalau misalnya musiknya sama semua. Bener, kan gue bingung baru mau kan. bilang. Kalau Iya. semua kayak Red Hot, Iya sama musiknya nih, sama kayak Red Hot, gue Red Hot aja udah lama ya. jadi bosen kan Red Hot terus. Iya. Ya begitu juga sama itu loh ya, album lu 1, 2, 3 makanya beda-beda kali ya. Tergantung. Ya bisa lah. Bisa Dikatakan lah seperti itu. sambung-sambungnya gitu. Oke Pam, seru banget sih. Jadi iya, ngerti Tapi sih. gue bisa salah ya tentang yang tadi. Semua bisa salah di sini. Iya, gue Pokoknya maksudnya pun gue ngeri. Iya, gue Iya. pun masih dalam tahap Iya. pencarian. Iya. Mirip kalau maksud gue gini. Semua orang kan punya pemikiran masing-masing ya, makanya mereka ada yang speak up, ada yang diem aja gitu. Maksud gue kenapa ada ini sih? Ya karena ini ya perspektif kita masing-masing aja yang bisa beda. Lo sama gue bisa beda. Dan gue baru belajar tadi pagi. Gue baru tahu kindness itu tuh bukan baik. Ya. In a literal meaning, kindness tuh kan dari kata Kind. Kind kan bermacam-macam, Banyak. berbagi. Ketika orang bilang ya udah stay kind aja, berarti bukan kayak ya udah lu jadi baik aja. Menurut gue baik tuh relatif gitu. Tapi ketika bilangnya ya udah lu berbagi aja. Nah itu baru masuk ketika dalam teori tadi tuh. Menurut gue kayak Setuju, atau setuju. sudut pandang tadi Betul, gitu. betul. Kayak ya udah kita berbagi aja. Emang gue cuma punyanya segini gitu loh. Iya. Memang gue masih belajar. Dan it's okay bikin salah tuh menurut gue. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Malah serunya di situ. Emang iya kan, belum tentu yang sekolahnya panjang buat pelajaran sesuatu belum tentu bener juga kan sebenarnya. Bener. Tergantung lu ngelihatnya. Ya itu sih. Solipsism kan jadinya. Iya. Setuju. Betul. Promosi.com. Makanya ya nontonnya juga butuh kedewasaan. Dengerinnya butuh kedewasaan. Iya. Oke Pam, seru banget. Jadi anjing ya, manusia besar. Manusia tuh gini, gue liatnya orang yang try to be nice ya. Ya. Capek Ben. Capek. Karena akhirnya lu gak real gitu Ya kebaikan kayak lu. jongkok terus gitu loh duduk. Iya. Santai aja. Santai aja. Betul, yang penting lu ya. Dan makanya gue selalu encourage teman-teman gue untuk kayak nggak apa-apa ayo gitu loh. Dan sebenarnya apalagi setelah lockdown ya gue juga baru sadar gue terutama hanya butuh encouragement aja gitu sebenarnya. Ada orang lain yang bilang, "Pam, maju terus, Pam. Jangan patah semangat. It's okay, man. Jalan terus, gas." Kadang orang bukan kadang sih menurut gue semakin jelas gue melihat setelah lockdown, setelah pandemi itu. Walaupun kita masih belum kelar juga sih kapan manggungnya, nggak tahu deh. Ya pas lagi cepetnya amin. pandemi ini gue jadi sadar
gue banyak ngobrol kan sama teman-teman gue kayak lo gimana kabarnya. Ada yang gue nggak masalah sih, ada yang nggak ini sih. Gue jadi belajar kita sesama orang tuh manusia butuh di nurture aja gitu, butuh ditanya gitu loh, that's what it takes. Ya. Untuk nggak berasa sendirian gitu. Ya. Balik lagi, just be kind. Just be kind. Kayak ya berbagi aja, nanya. Kadang Ya. ya kan kayak pernah kan lo jam 11 malam, duh gini banget nih. Terus ting ding ada notifikasi, bro gimana kabar, aman nggak? Itu kan Seneng jadi ya? iya jadi kayak oh gue nggak hancur-hancur amat nih kayaknya gitu lah. Ya. Tumbuhan aja katanya kalau diajak ngobrol tumbuhnya lebih segar. Bener, itu ya kan? gue bener. Sabar ya, sebelah lo udah numbuh nih. Gitu kan. Mas tinggal sendiri nyiram tanaman mulu jadi paham. Oke Pam, gila bisa nggak kelar-kelar nih. Jadi Yang seru ngedit ya. pusing. Seru ya Pam yang edit pusing. Hai. Jadi oke, kalau gitu gini. Terakhir nih Cek, kata-kata pamungkas. Mungkin Wah, buat orang-orang yang nonton dan dengar. Again ya, pokoknya kita tuh sebenarnya kenapa namanya Hello Human gitu sih. Emang ya udah kita believe kok kalau semua orang tuh beda men gitu, dan semua orang tuh ya lu labeling people lu itu negatif way ya gitu. Lu ini belum tentu kayak gitu. Even in a positive way, kayak misalnya lu wah keren banget nih gitu. Ternyata lu anjing ternyata begini, akhirnya lu kecewa gitu kan, karena manusia gitu. Iya kan, kayak mak gue dulu, wah Ustadz ini ternyata misal. Jadi bebas lah menurut gue beropini. Nah, buat temen-temen gitu yang di kepala lu tuh ada gak sih omongan yang mau lu omongin? kalau dari gue Monggo. semangat terus. Semangat Ya, terus. ini ya kadang kita cuma bisa do best at the things we can control. You can control. Ya, yang dalam kontrol kita dimaksimalin aja. Yang kayak misalnya merasa sendirian atau lagi senang banget, happy banget, ya jangan lupa bahwa ada hal-hal yang di dalam kontrol kita masing-masing tuh perlu di take care gitu, perlu dan cuma menurut gue sejauh ini update Pamungkas 27.2 umur 27. Menurut gue yang paling terbaik yang bisa gue lakukan adalah taking a very good care of the things that I can control. Kalau misalnya ada yang menyakiti, yang bisa gue kontrol hanya diri sendiri, ya gue sabar-sabarin aja. Sisanya udah ada yang ngatur juga, nggak sih? Dan kayak bukan tempat gue sih ngerasanya selalu tidak akan pernah menjadi tempat gue untuk lo gini dong, lo gitu dong. Nah. Everybody has their own process. Kalau gue sih selalu mencoba, ya udah, gue begini aja orangnya gitu. Ya udah gitu. Jadi ya udahlah. Iya gitu, jalanin aja. Ya teman-teman ya udahlah gitu. Iya, yang penting lo maksimalin. tetap Gitu kan. aware aja gitu. Aware. Ya kayak what you can control tuh menarik sih, kontrol. Jadi yang nggak bisa lu kontrol kira-kira nggak usah lah ya. Iya, lepasin aja. Yang kontrol dulu aja. Iya, Susah ya. yang di tangan juga cuma segini. Mau memeluk dunia juga susah. Meluk di sendiri aja dah. Menarik. Wah keren. Oke. Berarti selesai nih. Terima kasih. Makasih ya. Seru banget gue kalau nggak ada lu. Nganggo dismetin pohon. Seru banget. Kapan manggung? Semoga Diper yang bakalan Jam keluar 8 sebentar lagi. Semangat yang Kita mau bisa ngedit. nonton bareng-bareng. Terima kasih. Ya, thank you banget Pam. Thank you. Set. Keren. Cheers. Makasih ya. By the way ini Cheers. kopi Ini air putih ya. lebih sehat.